Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan menjelaskan sedikit berbagi sharing mengenai sejarah pemikiran dan sufisme Syekh Nuruddin Aroniri. Syekh Nuruddin Aroniri, nama lengkapnya dikenal sebagai Nuruddin Muhammad Ibnu Ali Ibnu Hasanji Ibnu Muhammad Hamid Aroniri Al-Syafi'i. Beliau merupakan penasehat Kesultanan Aceh pada masa kepemimpinannya Sultan Iskandar Tsani atau Iskandar II. Syekh Nuruddin diperkirakan lahir sekitar akhir abad ke-16 di kota Ranir, sebuah kota pelabuhan tua di pantai Gujarat, India yang mana sekarang dikenal dengan nama Render. Diketahui ibunya itu seorang berasal dari orang Melayu dan ayahnya berasal dari Hadrami yang melakukan imigrasi dengan sejarah yang panjang pergi ke Asia Selatan maupun Asia Tenggara sehingga menetaplah di India. Kemudian pendidikan awalnya adalah dalam bidang keagamaan diperoleh dari tempat kelahirannya sendiri. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di Tarim, Yaman. Sebelum kembali ke tempat kelahirannya, beliau menunaikan ibadah haji dan ziarah ke makam Nabi. Diperkirakan pada tahun 1621 Masehi atau 1030 Hijriah. Jadi beliau Syekh Nuruddin ini menuntut ilmu itu pada awalnya sudah pasti di tempat kelahirannya. Kemudian selang berapa lama beliau merantaulah ke Tarim, yaitu Yaman atau Yaman. Sebenarnya meskipun di tempat menuntut ilmunya Syekh Nuruddin di Arab ini tidak diketahui dan juga tentang siapa yang mengajarinya atau yang ditemuinya sebagai guru, namun diketahui dari berbagai informasi beliau memiliki guru yang terkenal yaitu Abu Hafs Umar bin Abdullah Basyaibani At-Tarim Al-Hadrami. Tokoh ini juga dimana gurunya dikenal sebagai Sayyid Umar Al-Aidrus yang merupakan asal usulnya dari Hadrami, Arab yang imigrasi ke India sebagaimana ayahnya beliau. Jadi gurunya Syekh Nuruddin ini latar belakang imigrasinya itu seperti ayahnya. Beliau Syekh Nuruddin dipilih oleh gurunya tersebut untuk menjadikannya sebagai khalifah atau mursyid dalam sebuah tarekat Arab yaitu tarekat Rifa'iyah. Selain tarekat itu beliau juga diketahui memiliki silsilah dari tarekat Al-Aidrusiyah dan Qadariyah. Lanjut, sepulangnya ke tanah kelahiran, beliau mengajar di kampungnya. Selang beberapa tahun mengajar, beliau mulai menjelajahi dunia luar dan pertama kalinya yang dikunjunginya adalah Aceh, yaitu di Indonesia. Jadi setelah beliau merantau di Arab, yaitu di Tarim di Yaman, beliau pulang dan beliau mengajar di kampung halamannya. Beberapa tahun beliau menjelajahilah dunia luar, yaitu di Aceh. Kemungkinan kenapa tujuan yang pertama adalah Aceh, yaitu salah satunya karena Aceh terkenal sebagai pusat perdagangan politik, kebudayaan dan studi agama di Nusantara. Itu kemungkinan pertama. Yang kemungkinan kedua itu karena paman beliau ini menetap sudah lama di Aceh dan juga karena telah menjalin hubungan dengan orang-orang Nusantara yang belajar di Arab. Jadi Syekh Nuruddin ini cepat juga beradaptasi dengan di Aceh. Itu salah satunya pertama adalah ibunya adalah asli Melayu, berasal dari Melayu, dan juga pamannya juga telah menetap di sana. Jadi beliau sangat mudah lah dalam mempelajari bahasa dari dua orang tersebut, yaitu ibunya dan salah satunya pamannya. Beliau datang ke Aceh pada saat
yaitu Aceh di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Karena tidak mendapat perhatian dari Sultan serta penerimaan yang tidak baik dari tokoh-tokoh aliran Wujudiyah yang telah mempengaruhi istana pada masa Kesultanan Iskandar Muda, beliau meninggalkan Aceh. Beberapa tahun kemudian beliau datang kembali ke Aceh kedua kalinya pada tahun 1636 atau 1047 Hijriah, bertepatan dengan wafatnya Sultan Iskandar Muda yang kemudian digantikan oleh Sultan Iskandar Tsani yang dengan tangan terbuka mengangkat beliau sebagai mufti kerajaan Aceh dan menetaplah beliau di Aceh selama 5 tahun dari 1637 hingga 1644 Masehi. Pada saat itulah menjadi momen yang sangat heroik dan juga maksudnya menjadi momen yang penting bagi beliau untuk menyebarkan ajaran tasawufnya. Beliau mulai melakukan dengan membersihkan terlebih dahulu pemahaman-pemahaman tasawuf sebelumnya yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam, karena memiliki dukungan penuh dari Sultan bagi orang-orang yang tidak mau meninggalkan ajaran tasawuf wujudiyah yang sebelumnya itu yang menjadi pemikiran Sultan Iskandar Muda, maka terancam akan dibunuh. Ini membuktikan kuatnya pengaruh Nuruddin di Aceh. Aroniri terkenal sebagai ulama besar dan produktif yang memegang peranan penting dalam pengembangan ajaran Islam di Aceh dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mazhab Syafi'i. Ia banyak membantah dan mencela paham Hamzah Pansuri dan Syamsuddin Al-Sumatrani dalam ajaran tasawuf. Sekalipun secara teologi mereka sama bermazhab Sunni ya. Jadi sebenarnya di sini pemikiran Syekh Nuruddin dengan Hamzah Pansuri itu sangat bertolak belakang. Jadi kenapa Syekh Nuruddin ditolak oleh Sultan Iskandar Muda? Karena pemikiran Sultan Iskandar Muda sudah dipengaruhi oleh Hamzah Pansuri dan Syamsuddin Al-Sumatrani. Maka dari itu ketika wafatnya Sultan Iskandar Muda digantikan oleh Sultan Iskandar Tsani, yang dimana Sultan Iskandar Tsani itu sangat terbuka tangannya untuk menerima Syekh Nuruddin. Maka dari itu menjadi momen penting Syekh Nuruddin untuk melenyapkan ajaran-ajaran sebelumnya, ajaran tasawuf sebelumnya yang dimana sangat menyimpang dan dianggap dapat menyesatkan umat Islam. Fatwa-fatwa yang dikeluarkannya serta karya-karyanya yang disebarkan semakin memantapkan usaha dalam memberikan ajaran tasawufnya tersebut, sehingga ajarannya ini mendapatkan tempat atau pengakuan di Aceh. Kenyataan ini dapat dilihat dalam penamaan lembaga pendidikan tinggi agama di sana, yaitu IAIN Aroniri atau sekarang diketahui sebagai UIN Aroniri. Pengakuannya adalah sebagai pemurni ajaran Islam. Saking menjadi pemurninya ajaran Islam untuk membantu umat Islam agar tidak terpengaruh oleh ajaran tasawuf sebelumnya yang dianggap menyimpang, sampai-sampai terbuatlah satu universitas yaitu UIN Aroniri. Tidak lama kemudian setelah Sultan Iskandar Tsani wafat, beliau kembali ke kampung halamannya pada tahun 1644 dan meninggal di India di kampung halamannya pada tahun 1658. Sebenarnya yang salah satu hal yang mempengaruhi bertolak belakangnya pemikiran Hamzah Pansuri dan Syekh Nuruddin itu, Hamzah itu dan Syekh Nuruddin walaupun sama bermazhab Syafi'i Sunni ya, bermazhab Sunni, tapi Hamzah Pansuri itu dalam teologi lebih ke Maturidiyah, sedangkan Aroniri itu lebih kepada Asy'ariyah. Dan yang lebih membedakan lagi, Hamzah mengikuti pola Ibnu Arabi dalam pemikiran tasawufnya mengenai ajaran wujudiyah. Aroniri menganggapnya sebagai paham yang menyimpang dari ajaran Islam. Itu jadi salah satunya yang menyebabkan
pemikirannya bertolak belakang, dan Syekh Nuruddin ini ingin memberantas atau ingin menghapus ajaran tersebut gitu. Ia menentang ajaran tentang kesatuan wujud antara Tuhan dengan makhluk serta perbedaan antara syariat dan hakikat. Ajaran Aroniri ini sangat berarti bagi masyarakat Melayu, di mana sifat tasawuf yang terkenal eksesif dan spekulatif sedang berkembang antara syariat dan hakikat. Menurut antara syariat dan hakikat itu, menurut Syekh Nuruddin itu berbeda gitu. Artinya perbedaan Tuhan dengan makhluk itu bukan saja dari segi syariatnya, tetapi juga dari segi hakikat gitu. Makanya ia menolak pandangan yang menyamakan Tuhan dengan makhluk dari segi hakikatnya ya. Itu sangat-sangat ditolak. Jadi Syekh Nuruddin ini sangat mendukung pandangan para ulama yang menyatakan bahwa antara syariat dan hakikat mempunyai kaitan erat. Ambisi dan kegigihan Aroniri dalam pembaruan tasawuf di Aceh tidak bisa dilepaskan dari pengaruh tarekat Aidarusiyah yang diikutinya, yaitu Syekh Nuruddin dapatkan ketika berguru di Tarim, yaitu Yaman. Gerakan tarekat Aidarusiyah sudah terbukti intensitas kegiatannya di anak benua India dengan paham yang menekankan keselarasan antara jalan mistik dan pengalaman syariat. Tarekat ini juga terkenal karena sifat non-asketis serta konsistennya dalam beragama gitu. Jadi corak tarekat Aroniri yang melekat pada Aroniri ini berupaya meluruskan tasawuf dengan memadukan tasawuf dan syariat gitu, di tanah Aceh ya. Artinya semangat dari daerah asalnya itulah yang mendorong ia bergerak untuk mengembalikan landasan keimanan masyarakat yang murni. Jadi kalau misalkan kita bertanya kenapa Syekh Nuruddin ini ingin meluruskan ajaran tasawuf di Aceh, itu karena salah satunya adalah dari kampung halamannya. Dia pengen ilmu yang dia dapat itu adalah bisa dikembangkan atau bahkan bisa disebarkan dan juga meluruskan umat Islam dari ajaran yang menyimpang gitu. Gimana? Tampaknya sikap keberagaman seperti Aroniri ini masih dapat kita jumpai ya sampai sekarang di Indonesia. Jadi salah satunya itu seperti gerakan yang dilakukan cenderung radikal dan formalistik. Hal ini dapat kita temui di tanah air itu, misalnya gerakan yang tergolong radikal, fanatik, umumnya dipimpin dan dipelopori oleh ulama keturunan Abu Bakar Bashir, yaitu yang pernah memimpin Majelis Mujahidin Indonesia. Ada juga Ja'far Umar Tholib dengan Laskar Jihad, dan tidak kalah terkenal juga yang kita ketahui yaitu Habib Rizik Syihab dengan Front Pembela Islam. Jadi kenapa ketiga ini masuk dalam contoh yang ada di Indonesia sampai sekarang ini? Karena ini hampir sama dengan prinsip dari Syekh Nuruddin. Itu ketika Syekh Nuruddin ingin meluruskan ajaran tasawufnya, bahkan jika ada masyarakat yang sampai tidak mau mengikuti ajaran tasawufnya, itu bakalan dibunuh gitu. Ketika Sultan Iskandar Sani sudah wafat, digantikan Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda wafat, Sultan Iskandar Sani yang menjabat selanjutnya menggantikannya menerima dengan tangan terbuka Syekh Nuruddin ini. Situ menjadi momentum Syekh Nuruddin untuk meluruskan umat Islam. Dan ini dari yang sudah saya jelaskan tadi hampir sama dengan salah satunya yang sekarang kita bisa temui, yaitu adalah Front Pembela Islam (FPI) yang dipimpin oleh Habib Rizik Syihab. Sebetulnya gerakan-gerakan seperti ini tuh sangat diperlukan juga ya, sebagai penyeimbang dari gerakan atau pemikiran yang cenderung liberal atau sangat liberal yang terkesan sering mengabaikan formalistik ajaran Islam atau bahkan kurang memiliki semangat jihad gitu. Jadi salah satunya untuk menyeimbangkan. Jalan keluarnya adalah sama-sama berupaya. Jadi dari
kasus-kasus seperti itu untuk meluruskan umat. Jadi jalan keluarnya itu adalah sama-sama berupaya menegakkan ajaran Islam seutuhnya, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, dan melakukan dialog untuk senantiasa bersatu. Jadi tidak ada yang namanya saling menyalahkan tetapi saling bersatu. Aroneri ini sendiri berusaha untuk menjernihkan pemikiran keimanan umat yang walaupun mengikuti tasawuf namun tetap menjalankan syariat normalnya. Dari cara Syekh Nuruddin, dari awal Syekh Nuruddin itu sangat bertolak belakang dengan Hamzah Pansuri, yang dimana walaupun sama bermazhab Sunni tetapi berteologinya sangat tolak belakang. Syekh Nuruddin itu berteologi Asy'ariyah, sedangkan Hamzah Pansuri itu lebih ke teologi Maturidiyah. Sangat bertolak belakang ajarannya, terutama mengenai wujudiyah. Apalagi wujudiyah yang dipakai oleh Hamzah Pansuri itu diambil dari Ibnu Arabi, yang dimana dianggap oleh Syekh Nuruddin itu sangat menyimpang dari Islam gitu. Jadi Syekh Nuruddin sangat-sangat ingin meluruskan umat Islam yang ada di Aceh pada saat itu, dan itu alhamdulillah ketika wafat Sultan Iskandar Muda digantikan oleh Sultan Iskandar Tsani, di mana Sultan Iskandar Tsani tadi seperti saya jelaskan dengan tangan terbuka menerima Syekh Nuruddin Aroniri ini. Dan begitu menjadi momentum yang sangat kuat, bahkan sampai Syekh Nuruddin ini sangat, bisa dikatakan bukan sangat, tapi dikatakan radikal, karena bagi siapa yang tidak mengikuti ajaran tasawufnya itu bakalan dibunuh gitu. Di saking ingin meluruskan umat, bahkan walaupun hanya memakai ajaran tasawuf, tapi bukan hanya ajaran tasawuf, tetapi Syekh Nuruddin ini juga membuat kitab atau mengarang kitab yang kalau nggak salah itu ada yang bilang 27, ada yang juga informasi itu ada yang 29. Yang itu mungkin disitulah kitab-kitab itu yang menjadi landas dasar pembelajaran untuk diharapkan dari Syekh Nuruddin ini kepada masyarakat umat Islam, supaya mereka tidak menyimpang lagi. Dari situ dibuatlah karangan itu. Jadi itu saja, sekian penjelasan mengenai sejarah pemikiran dan sufisme Syekh Nuruddin Aroniri ini. Beliau sangat-sangat bijaksana, beliau sangat tegas dalam memberantas ajarannya menyimpang gitu, untuk demi kepentingan umat Islam agar tidak menyimpang. Jadi itu saja, kurang kata dan salah katanya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.